Dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan merupakan akibat yang harus ditanggung oleh alam yang menjadi tumpuan hidup manusia. Sebagaimana yang diketahui, sejak ditemukannya kantong plastik 152 tahun silam, kini plastik menjadi barang yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik yang digunakan oleh penduduk dunia dalam jangka waktu 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Dan untuk membuat kantong plastik diperkirakan membutuhkan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena plastik bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai secara sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut maupun udara. Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut dengan etilen. Minyak, gas, dan batu bara mentah adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan plastik berarti semakin cepat menghabiskan sumber daya alam tersebut. Berikut dampak negatif limbah plastik. Antara lain, 1. Tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. 2. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang ketiga, kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Yang keempat, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Yang kelima, kantong plastik yang suka diurai mempunyai umur yang panjang dan mudah diterbangkan oleh angin bahkan hingga ke laut. Yang keenam, hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Yang ketujuh, hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Yang kedelapan, ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Untuk menanggulangi sampah plastik, beberapa pihak mencoba untuk membakarnya, tetapi proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel plastik dengan sempurna, maka akan menjadi dioksin di udara. Apabila manusia menghirup dioksin, manusia akan rentan terhadap berbagai penyakit, di antaranya seperti kanker, gangguan sistem saraf, hepatitis, pembengkakan hati, dan gejala depresi. Terus gimana dong? Kita memang tidak mungkin bisa menghapuskan penggunaan kantong plastik 100%. Tetapi yang paling memungkinkan adalah dengan memakai ulang plastik yang sudah digunakan, mengurangi pemakaian plastik, dan mendaur ulang plastik, atau yang kita singkat dengan 3R: reuse, reduce, dan recycle. Terakhir, mungkin perlu regulasi tegas dari pemerintah untuk meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik di bumi yang menjadi masa depan anak cucu kita nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita jaga bumi ini bersama-sama. Salam lestari.